pemirsa, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono, dan suasana di Amerika pasca Pilpres masih cukup tegang ya, masih cukup panas, dan orang masih banyak yang demo, dan juga sebagian sudah ada mencoba untuk memahami dan menerima, tapi juga susah ya, sulit. Sebagian lagi masih banyak yang depresi. Depresi itu ya, perlu terapi bahkan. Betul, gitu ya. Perlu counseling. Bahkan di sekolah anak saya juga kepala sekolahnya menawarkan counseling kalau ya. Misalnya ada bullying, insiden intimidasi terhadap minoritas. Sementara di Indonesia begitu juga ya. Sepertinya ada gejolak gitu ya. Polarisasi, terutama menyangkut kasus pejabat gubernur ya. yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi juga masih belum diterima sepenuhnya oleh sebagian penentangnya, masih ada demo-demo kemungkinan besar ya. Jadi masih ada seperti itu ya. Jadi wacana atau lingkungan us versus them, kami melawan mereka itu kental, baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Dan buat diaspora seperti kita ini kerasa kejepit di dua-duanya ya, Prini. Dan kalau mengenai masalah penistaan ya, kalau di Amerika apakah ada hukum yang anti penistaan seperti di negara-negara banyak yang dilakukan di negara muslim ya, termasuk Indonesia gitu ya. Nah, ini menarik ya, kalau kita melihat hukum penistaan agama seperti yang sekarang lagi ramai dibicarakan di tanah air, ternyata di Amerika Serikat itu ada 6 negara bagian yang memiliki dalam lingkup sempit ya, anti-blasphemy law ya. Ya, ada 6 negara bagian yang sangat sempit lingkupnya. Misalnya ada beberapa yang bilang bahwa tidak boleh menyebut kata Yesus dengan nada makian, misalnya di beberapa negara bagian. Tapi kenyataannya nggak pernah diterapkan, Pri. Itu pada level negara bagian. Tapi kalau di level federal tidak ada ya. Tidak hukum ada. anti penistaan. Ya, dan gitu memang tidak pernah diterapkan karena apa? Karena yang namanya hukum federal itu ada satu hal yang namanya amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat yang menjamin kebebasan berpendapat. Jadi mungkin kalau misalnya di negara bagian bilang tidak boleh memaki-maki agama Nasrani begitu misalnya, padahal kita tahu di media Amerika Serikat misalnya untuk di layar televisi dan sebagainya itu biasa satir, joking yang menjelek-jelekan agama, menjelek-jelekan paham apapun dan siapapun itu dibolehkan karena memang dilindungi oleh amandemen pertama konstitusi itu. Bagi para pendatang ya, misalkan warga muslim yang tinggal di Amerika, kita dengar banyak olok-olok atau Islamofobia meningkat, celaan, bahkan di sejumlah daerah itu juga ada harassment ya. Kepada warga muslim. Betul. Ada yang berjilbab suruh nyopot jilbabnya, suruh pulang ke negaranya. Betul. Jadi itu kan sebenarnya warga Yahudi juga bisa dikatakan kategori penistaan kalau misalkan kita mengacu pada hukum penistaan di negara-negara lain ya. Tapi di sini itu dianggap sebagai apa ya? Itu protected speech ya. Jadi asalkan sebatas verbal tidak masalah. Tapi tidak kemudian masalah. kalau sudah jangan sampai mengajak kekerasan, serangan fisik itu tidak boleh gitu itu ya. Itu baru melanggar hukum. Nah, jadi mungkin itu bedanya ya kalau misalnya di Indonesia dengan di Amerika Serikat itu kan tentunya namanya hukum sama-sama ingin melindungi masyarakat kan, untuk kebaikan masyarakat. Kalau misalnya di Indonesia memilih melindunginya adalah dengan si anti-blasphemy laws atau undang-undang penistaan agama ini kan. Sementara di Amerika Serikat pendekatannya lebih ke siapapun boleh mengucapkan apapun, baik itu mayoritas maupun minoritas. Jadi kalau misalnya sekarang di sini ada umat muslim yang kemudian memaki-maki Yesus misalnya, maki-maki Yesus atau memaki-maki mayoritas yang lainnya, gitu. Itu pun mendapatkan perlindungan yang sama. Jadi tidak akan diproses seperti halnya dengan penistaan agama. Ini tentunya menjadi bahan wacana bagi kita, dan mungkin sekarang ini ya, baik itu di Amerika Serikat maupun di Indonesia, yang tujuan jangka pendeknya adalah ini ya, come together ini loh, mempersatukan dua pihak yang bercerai dan bertolak belakang. Itu memang harus menemukan titik-titik persamaan ya. Jadi di setiap perbedaan pasti ada persamaan, dan itulah mungkin saya pikir peran dari elit ya, elit agama maupun juga elit media dan juga tentunya ya, juga elit politik, bagaimana lebih mengedepankan persamaan-persamaan itu. Tapi itu juga kadang-kadang kalau sudah dicampur dengan politik, digoreng ke sana ke sini menghadapi sebuah peristiwa politik pemilu misalnya, emang agak susah gitu ya. Di sini pun juga Amerika pun juga tahu kan, polarisasi juga masih tajam, dan sekarang pun pasca pemilu juga Pilpres masih tajam. Jadi emang nggak mudah itu ya. Nah, kalau gitu marilah kita terapkan yang namanya journalism of compassion. Welas asih. Jadi yang untuk bisa membantu memahami sudut pandang pihak. Nah, itu yang susah, berempati dengan orang yang bertentangan dengan kita, itu memang kadang-kadang susah ya. Tapi itu harus ada usaha gitu ya. Seperti itu bincang-bincang kita minggu ini pemirsa. Untuk sementara ini kami pamit dulu. Saya Patsy Widakuswara dan saya Supriyono. Sampai jumpa.